Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Egy Bagus. Kali ini kita akan membahas mengenai training administrasi perkantoran Microsoft Excel ya. Sebelum kita mulai, kita harus samakan dulu persepsi masing-masing ya. Oke, siap guys? Siap? Pertama begini, tolong sama-sama tulis gini. Sama dengan sum 1,2. Silahkan praktekkan dulu guys ya. Sudah? Saya tungguin ya guys. Coba. 1,2. Oke, lihat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Tapi di antara teman-teman ada yang hasilnya itu 1,2. Nah, kalau 1,2 maka teman-teman rubah menjadi titik koma. Oke? Nah, berarti rumus-rumus yang saya contohkan ke depannya, teman-teman rubah menjadi titik koma. Kalau saya rumusnya pasti koma. Oke guys? Yang kedua, nih, menggunakan Excel, teman-teman pasti nanti akan saya minta ke sel tertentu. Nah, caranya misalkan H4. Lalu, teman-teman cari sel H4 atau F2 kayak gini. Cara paling mudah adalah teman-teman ketik di sini. H4. H4. D3. D3 enter. D3 enter. Oke. Lalu A7 misalkan. Lihat kursornya seperti itu. Mudah kan teman-teman ya? Nah, untuk Excel, menggerakkan Excel tanpa mouse caranya adalah kalau turun pakai enter. Kalau naik, shift jangan dilepas, shift enter, shift enter, shift enter ya. Shift-nya jangan dilepas. Kalau ke kanan, tekan tab ya. Tab. Ke kiri, tekan shift, tab, shift, tab, shift, tab, shift, tab, shift, tab. Seperti itu ya, teman-teman. Jelas ya? Jelas? Oke, untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar mengenai absolute reference ya, teman-teman ya. Apakah absolute reference? Absolute reference adalah gini. Ada 3 referensi dalam Excel. Ada relatif, absolute, dan campuran. Contoh yang relatif ya. Nih. Misalkan apakah rumus volume adalah tinggi kali panjang kali lebar. Kita copy ke bawah. Hasilnya pasti error. Mengapa error? Karena lihat, yang C1-nya itu ketarik ke bawah. Jadi error. Mestinya yang C1 itu adalah tetap. Caranya bagaimana? Caranya dengan C1 kita blok. Lalu kita klik F4. Kalau nggak muncul, ketik function F4 ya. Saya ulang ya. Function F4. Oke. Kalau tetap nggak muncul, teman-teman tulis saja manual depan $1 depan C1 ya. Begini hasilnya teman-teman ya. Oke. Itulah. Jadi yang C1 ini adalah absolute reference. C4 D4 adalah relative reference. Nah, campuran mana ya ini? Sel ini ya, campuran. Oke, teman-teman, kita lanjut ke logika if. Apakah itu logika if? Logika if adalah gini. Bila sel tertentu, misalkan X lebih dari 10, hasilnya lebih dari 10 misalkan. Kalau lebih dari 10 hasilnya adalah baik. Kalau kurang dari 10 hasilnya jelek. Nah, logika seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 3 urut-urutannya, yaitu pertama if, buka kurung, tes logika. Kalau kondisi terpenuhi maka gimana? Kalau kondisi tidak terpenuhi maka bagaimana? Contoh ya, ini bila di atas 80 maka good, di bawah 40 maka bad, di antara 40 sampai 80 maka average ya teman-teman. Jadi caranya adalah sama dengan if ke sini teman-teman, di atas 80, good. Kalau buruk maka tulis aja not good ya. Oke, kayak gini. Lalu kita kopikan. Nah, kan kelihatan kan? Yang not good, kenapa not good? Karena di bawah 80, kan logikanya. Kita ulang. Sebenarnya if ini C7 lebih dari 80, hasilnya ke sini teman-teman ya. F7 kita absolute reference kan?
F7 ke F7 ya. Function F4. Lalu saya tulis ini not good ya. Oke. Enter, not good. Oke. Nah, masalahnya kan ini masih ada range ya, teman-teman ya. Kalau average bagaimana, teman-teman? Gini caranya ya. Caranya kita langsung aja ke sini. Yang not good-nya kita delete. If buka lagi if sini ke C7 kurang dari 40, maka bad. Nah, kalau nggak termasuk dua kategori tersebut, maka apa? Masuknya apa? Average, gitu. Enter. Oke, kita copy. Yes, teman-teman, kelihatan kan 50 kan di antara ini ya, juga sama. Nah, cara yang kedua adalah ini. Bikin not good ya. Kita ingin pakai and sekarang. If and buka kurung C7 lebih dari 40, koma, balik lagi ke sini. C7 kurang dari 80, maka masuknya ke apa? Masuknya ke average ya. Ke F8, F8-nya diabsolutkan ya, function F4. Kalau nggak termasuk itu, maksudnya apa? Ke sini ya, bad. Di matikan. Oke. Oops. Oke. Sorry. Ini karena kita harus tutup, teman-teman. Harus tutup ya. Nah, N-nya belum ditutup, teman-teman ya. Saya lupa. Enter. Oke. Ya, betul kan? Oke. Sama kan, kiri dan kanan kan? Tapi angle-nya berbeda ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita ke aritmatika. Bagaimanakah cara menjumlahkan? Sama kok teman-teman. Gini. Cara paling cepat gini. Sum. Ya. Saya copy ke sini. D4 sama D15-nya saya copy. Terus sama dengan average. Kalau rata-rata kan average. Ctrl V aja gitu ya. Enter. Nilai maksimum apa? Max ya. Ctrl V aja. Enter. Nilai minimum apa? Min kan? Sorry. Sama dengan min. Buka kurung Ctrl V. Enter. Jumlah data apa? Count ya. Count. Buka kurung Ctrl V ya. Enter. Udah teman-teman, tinggal di copy gini aja. Copy. Lalu taruh kursornya ke E16. Klik kanan. Paste formula. Langsung sama ya. Itu teman-teman. Kita masuk ke match ya. Sebelum kita belajar match, kita belajar mengenai data validation ya. Apakah itu data validation? Ini. Oke, caranya gimana? Caranya gini. Taruh kursor di manapun, saya di G7. Lalu ke data. Klik data validation. Kalau teman-teman kesulitan nyari data validation di mana, teman-teman klik di sini aja tulis. Ya. Di sini kan ada tell me what you want to do. Tulis data validation gitu ya. Data validation ada. Klik ya. Lalu allow-nya kita isi list. Oke. Source-nya mana? Source-nya sini. Lalu oke. C7 sama dengan C15. Tuh. Ya. Oke teman-teman, bisa ya? Oke, apakah itu match? Digunakan untuk mencari posisi suatu nilai pada suatu range yang terdapat pada sebuah kolom atau baris. Tapi tidak dua-duanya ya, contoh. Sama dengan match. Yang kita cari apa? Jaka. Oke. Jaka itu di mana range-nya? Di sini kan range-nya. Match type-nya apa? XX match 0. Lihat, Jaka urutan ke-6 teman-teman, ya. Kalau Jardin berapa? Ketiga ya. Kalau Kivel kedua ya. Kalau Jedin ke-8 sama ya. Nah, selain vertikal bisa juga horizontal ya, teman-teman. Jadi bisa sama dengan match
cari Andrews. Lalu range-nya ini, match type-nya 0. Kenapa 0? Karena pingin exact match kan, teman-teman. Enter 4. Andrew ke 4 ya. Klik lagi. Jones ke 1, Kifel ke 2. Oke. Teman-teman, sekarang ke VLOOKUP. Apakah itu VLOOKUP? Mencari data pada kolom pertama. Mencari data. Ini kolom pertama. Dari kolom pertama ini kita pilih salah satu sel ya. Misalkan kita sel Sorvino, kita pilih. Nah, di Sorvino ini teman-teman bisa dipilih data yang mana yang mau dipilih. Unit cost atau total. Nah, kita harus tahu kolom ini itu urutan keberapa. Nah, dari mana? Dari sini. Tergantung tabelnya. Kalau kita tabelnya ini ya berarti hitung dari sini 1 2 3 4 ya. Jadi VLOOKUP pilih yang dicari ini. Tabel referensi itu ini, teman-teman. Lalu nomor kolomnya kita hitung 1 2 3 4. Range lookup-nya mana? Itu false ya, nanti saya jelasin. Jadi misalkan cari Sorvino sama dengan VLOOKUP. Oke, saya pilih dulu Sorvino dulu ya. Sama dengan VLOOKUP. Lalu ke mana? Sorvino ya. Tabel arraynya mana ini? Lalu kolom indeksnya mana? Kolom indeksnya adalah kita mau cari apa teman-teman? Unit cost ya. Ini ketiga ya, unit cost ketiga. Jadi 1 2 3 tulis gini. Lalu, nah kalau pengen exact match pilih false, bukan true ya. Enter. 2,99 kan? Oke, kita ke Jaka. Oke, Jaka mana? Oke, itu 4,99 ya. Kalau kita ke Gil, itu 19,99 kan ya. Cuma ini bisa digerakkan atas bawah. Nah, kiri kanannya nggak bisa. Mengapa teman-teman nggak bisa? Karena teman-teman matikan di sini 3 ya. Jadi caranya adalah teman-teman harus pakai match. Sama dengan match. Apakah ini matchnya ini, teman-teman? Array-nya mana di sini? Lookup array. Match type-nya apa? 0 kan? Pin exact kan? 0 gini. 3 tuh. Nah, rumus ini teman-teman copy. Kecuali sama dengan ya. Lalu teman-teman klik ini. Ya. Lalu ke formula sini. Di delete angka 3 lalu di paste. Contoh Gil ya. Di sini. Terus unitnya mana? Unitnya 27 kan? Nah, 27. Totalnya berapa? 539 kan? Total. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita belajar VLOOKUP. Apakah itu VLOOKUP? VLOOKUP adalah mencari data pada baris pertama. Nah, ini. Di baris pertama ini ada data. Kita pilih apa? Kita pilih Gil ya. Oke. Pada sebuah tabelnya ini. Yang dikembalikan ada pada kolom yang sama. Nah, kolom yang sama ada. Kita pilih kolom nomor berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau kita pingin unit, berarti kolom nomor 2 ya, dihitung dari sini. Kalau total berarti kolom keempat. Contoh praktek ya. Sama dengan VLOOKUP. Kita pingin cari Gil. Kita pingin tabel arraynya ini. Oke. Row indeksnya berapa? Unit. Total berarti keempat ya. Oke. Kita cari false exact match. Enter. Dapat lah 539. Oke. Kita pingin mencari Kifel. 99 ya. Kita ingin cari Sorvino. Dapatkan. Tapi ini hanya bisa digerakkan kiri kanan. Atas bawah nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena teman-teman kunci mati di sini 4. Caranya dengan apa? Dengan kita match lagi ya, match. Match apa? Total. Di manakah ini range datanya di sini kan? Lalu karena match maka 0. 0 exact match kan? Oke, 4. Ini kita copy. Kecuali sama dengan copy. Lalu kita pastein ke angka 4 ini jangan. Enter. Di total misalkan kita ke Sorvino ya. Kita bikin nyari unit cost-nya nih. Gerakin aja unit cost. Kan? Kita pengen mencari unit. Unit. Yes. Segini teman-teman ya. Oke.
Sekarang kita belajar mengenai count. Apakah itu count? Count menghitung jumlah data sebetulnya ya. Contoh. Count dia menghitung hanya angka saja. Oke. Apakah itu count A? Sini count A dia hanya menghitung angka dan huruf. Nah, kita sama range datanya kita samain dari sini sama. Oh, sorry. Ternyata ada 8 teman-teman. Mengapa ada 8? Karena dia menghitung ini. Ya. Tapi kalau count menghitung angka doang. Kalau count blank apa? Menghitung sel yang tidak ada data ya. Dua tuh teman-teman. Saya dari 1 ini jadi 3 kan? Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita ingin mencari data dengan kategori tertentu ya. Contohnya count if. Jadi rumusnya adalah count if range kriteria. Contoh ya. Sama dengan count if. Oke, kita ingin mencari koma range data tanda petik ya. Yang di atas 50. Hanya 4 teman-teman di atas 50. Nah, kita juga bisa mencari data yang pensilnya doang. Kita mencari data yang pensilnya doang ya. Sebenarnya count if, misalkan ya, count if. Ini, koma, kriterianya ini pensil. Pensil itu di I14 ya. Nanti saya tunjukin I14. Pensil ada 6. Kalau pen ada berapa? Ada 1 tuh. Kalau binder ya ada 2 gitu ya teman-teman ya. Nah, kita ingin menghitung ya yang ada pensilnya dan ya yang ada di atas 50 ya. Caranya pakai count ifs. Caranya dengan sama dengan count if. Range datanya ini pensil. Di sini kan range data. Kita cari yang pensilnya doang. Atau di sini saya cari yang bindernya ya, binder sih. Dan ini range datanya teman-teman sini yang di atas 50. Tutup. Enter. 1. Cuma 1 teman-teman ya. Atau kita mau cari misalkan berapakah yang Pak Jones miliki bindernya. Caranya dengan count ifs pakai S. Range-nya Pak Jones. Terus kriterianya, kriteria range-nya ini dan ini binder sih. Berarti Pak Jones hanya memiliki 1 binder ya, sini. Oke. Kita lanjut teman-teman ya ke sum if sums. Kalau sum ini dia untuk menjumlahkan ya. Menjumlahkan. Misalkan kita ingin mencari sum if ya. Caranya dengan lihat range-nya dulu. Ini range-nya teman-teman. Ini range-nya teman-teman ya. Lalu kriterianya apa? Di atas 50. Manakah sum range-nya ini teman-teman? Sum range-nya ya. 376 teman-teman. Biar lebih jelas gini. Saya ingin menjumlahkan yang pensilnya doang. Maka ini range-nya ini teman-teman. Lalu kriterianya ini teman-teman. S pensil. Dan sum range-nya ini. Enter. Dia akan menjumlahkan yang pensilnya doang. Ya. Nah, kalau sum ifs ada 2 kriteria atau lebih. Jadi sum ifs ya. Yang akan dihitung mana ini? Sum range dulu ya, sum range ini. Kriterianya apa? Kriterianya ini. Kita ingin mencari harus sejajar ya. Tingginya harus sama. Ingin mencari yang punya Pak Jardin aja sama barangnya adalah pensil. Sum range-nya teman-teman. Oke, 126 tuh ya. Lanjut teman-teman ya. Oke. Apakah itu trim? Trim. Nah, ini lihat clean. Lihat kan ada icon-icon gini kan yang nggak jelas kan. Jadi clean itu menghapus semua non-printable.
yang tanda tanya kayak gini, terus batang kayak gini ya. Clean. Tuh, hilang. Oke. Lalu trim gimana caranya? Trim menghapuskan ya antara dua kata itu akan menyisakan satu spasi dan akan menghapus spasi di depan sama di belakang ya. Trim. Oke, nah, tapi kan, apakah itu char akan mengembalikan tadi, misalkan 12 karakter tadi tuh. Nah, kayak gitu ya. Itu karakter tadi tuh di karakter yang sebelah kiri ini tuh dikembalikan dengan char itu muncul ya. Gitu. Lanjut teman-teman. Apakah itu upper? Upper adalah upper dia akan membuat huruf lebih besar. Jadi hurufnya jadi kapital semua ya. Apakah itu lower? Lower adalah membuat huruf menjadi kecil semua. Semuanya arahin ke kolom 14 ya, kolom B ya teman-teman. Apakah itu proper? Proper jadi huruf besar itu di awal doang. Huruf ya, bukan kata, huruf. Kan? Oke. Lanjut ya teman-teman. Apakah itu today? Today akan menampilkan tanggal di komputer. Lihat, today buka kurung, tutup kurung, enter ya. Jangan isi apa-apa. Tanggal segini. Kalau now sama jamnya buka. Oke. Tuh, ya. Lihat, besok ini akan rubah jadi tanggal 20. Ya. Makanya caranya biar mati gini, copy lalu paste value. Langsung mati ya. Apakah itu day? Dia akan mengambil day itu. Oke. Saya ke bawah ya. Jadi kita biar lihat perbandingannya. Man menampilkan bulannya doang ya. Bulan September. Oke. Year menampilkan tahun doang dari tanggal ya. Year. Bagaimana merubah lagi menjadi tanggal? Pakai date ya. Date. Perlu year kan? Ini koma. Perlu month ini kan. Perlu day kan ini. Oke. Copy. Hour menampilkan jam. Ini nggak akan menampilkan jam. Minute juga nggak akan tampil karena nggak ada sini. Second, detik nggak akan menampilkan ya. Tapi kalau ke sini, hour, ada jam 11. Hour apa? Minute. Second. Tampil ya, teman-teman. Oke, apakah itu left akan menampilkan karakter dari kiri ya? Left. Mana? Ini teman-teman. Left text-nya ini ya. Kalau saya tulis 1, maka akan keluar 1 karakter. Kalau saya ketik 2 karakter ya. Kalau saya ketik 4 karakter dari kiri. Oleh karena itu, karena saya perlu 2 digit, maka saya ketik 2 aja. Oke. Apakah itu right menampilkan karakter dari kanan ya? Right. Ya. Saya kalau cuma 1. Kalau saya 2. Kalau saya 4, ya udah 4 ya. Gitu. Saya butuhnya 4. Apakah itu mid menampilkan dari tengah-tengah? Sama dengan mid. Teksnya mana ini? Start numbernya dari mana? Lihat. Dari 3. Mengapa 3? Karena digit ketiga. Digit ketiga adalah 0. 3. Oke, kalau saya tulis 1, maka dia akan menampilkan 1 karakter doang. Maka saya ketik 2 di sini, teman-teman. Oke, gitu ya. Bagaimana merubah ini menjadi tanggal, date? Year-nya ini kan? Bulannya ini kan? Day-nya ini kan? Oke, itu. Tampilkan. Oke, tampilkan teman-teman. Gimana?
Oke, selanjutnya teman-teman, apakah itu concatenate, menggabungkan kata? Kalau angka kan digabung dengan sum, kalau ini concatenate. Concatenate ini, koma ini dan ini. Tapi kan kurang rapi teman-teman, ya. Maka kita pakai spasi. Caranya dengan ini, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, ke sini, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, sini, enter, ya. Oke, siap. Oke teman-teman, ini bagaimana cara menampilkan table. Tapi ini tidak akan berlaku untuk Excel 2007. Ya, jadi kalau 2007 nggak akan bisa. Jadi teman-teman, kursornya dimanapun selama dalam data ya. Lalu teman-teman klik di tab home, ada ribbon format as table. Pilih aja yang teman-teman suka, kalau saya sih ini sukanya. Lalu lihat, where is the data for your table? Ya, C2 sampai E14 yang benar. My table has header? Yes, oke. Tuh, muncul. Lalu filter buttonnya saya uncheck. Yes. Muncul di sini. Quick analysis ya. Nah, saya ingin menampilkan data bar, langsung kelihatan kan? Oke. Lalu kalau saya mau pilih chart, saya pilih ini aja, tuh kan muncul. Ulangi lagi ya. Caranya dengan Ctrl Q aja teman-teman, bisa di blok, lalu muncul ini, atau teman-teman kursornya ada di table, klik Ctrl Q, pilih total, pilih sum. Nah, dia menjumlahkan langsung ya. Tapi ini juga kita bisa rubah dengan mencari misalkan angka maksimalnya. Dapatkan angka maksimalnya ini kan. Angka minimalnya mana? Pilih min 57 nih. Nah, ya. Angka rata-rata mana? Pilih rata-rata. Itulah teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman merasa ini terlalu cepat, maka teman-teman silahkan di pause saja lalu dipraktekkan ya. Terima kasih, itu aja dari saya. Semoga semakin jago belajar Excel. Selamat, sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.